Shalom jemaat Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini terambil dari Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Saya akan membaca beberapa ayat bagi kita semua dari pembacaan ini, dan ayat-ayat lainnya akan saya sampaikan atau uraikan di dalam khotbah sebentar. Perhatikan perikop di atas pasal 6 Daniel, gua singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ayatnya yang ke-10, sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Ayatnya yang ke-22. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Ayat yang ke-24. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Tema khotbah hari ini ialah hidup dalam pemeliharaan Allah. Hidup dalam pemeliharaan Allah. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah. Karena apapun yang terjadi di dalam hidup kita, apapun situasi yang sedang kita alami hari ini, situasi sulit yang sedang kita alami hari ini, kita percaya bahwa Allah memelihara kita. Dia memelihara kita sempurna. Dia memelihara kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Dan dia memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Karena itu kita bersyukur, karena segala sesuatu yang Allah berikan bagi kita baik adanya. Saudara, ketika kita bicara tentang hidup dalam pemeliharaan Allah, menarik pembacaan firman Tuhan yang baru kita baca. Di sana kita dapat melihat bagaimana Daniel, seorang yang luar biasa, seorang yang hidupnya mengasihi Tuhan. Dan Alkitab berkata kepada kita semua bahwa Daniel mengalami pemeliharaan Allah yang luar biasa. Daniel mengalami perlindungan Allah yang luar biasa. Dia menghadapi situasi yang sulit dalam hidupnya. Dia menghadapi situasi yang berat di dalam hidupnya. Tetapi Allah campur tangan. Allah memelihara Daniel. Dan Daniel ada di dalam perlindungan Allah. Saudara, ketika kita bicara tentang Daniel, arti nama Daniel ialah hakimku, ialah Allah. Hakimku ialah Allah. Daniel dan beberapa temannya yang lain, kalau kita membaca di dalam pasal 1, mereka adalah pemuda-pemuda dari Yehuda yang dibawa di dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka dibawa ke pembuangan oleh Raja Nebukadnezar pada pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda. Pada tahun ketiga ketika Raja Yoyakim memerintah, Raja Nebukadnezar, Raja Babel itu datang dan mengepung kota Yerusalem. Dan kemudian Daniel bersama-sama dengan teman-teman yang lain, bersama dengan penduduk Yehuda yang lain, mereka diangkut ke dalam pembuangan. Dan kita tahu bersama di dalam pembacaan pasal 1,
Daniel kemudian bersama dengan teman-temannya yang lain, mereka kemudian dididik, mereka kemudian diajar, mereka dilatih, dan kemudian mereka menjadi orang-orang yang akhirnya menjadi pembantu raja. Mereka melayani raja, mereka menjadi orang-orang yang menolong raja di dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar. Saudara, ketika kita melihat Daniel, peristiwa Daniel di dalam pasal 6, di sana kita melihat bagaimana Daniel kemudian sekarang ada di pemerintahan Darius orang Media. Dan Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja di dalam ayat 2. Mereka ditempatkan di seluruh kerajaan. Lalu kemudian Darius juga mengangkat 3 pejabat tinggi. Dan salah satu pejabat tinggi itu ialah Daniel. Daniel diangkat bersama 2 orang lainnya. Dan kepada mereka bertiga, para wakil raja harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang mereka kerjakan, yang harus mereka lakukan, supaya raja, di dalam ayat yang ketiga, supaya raja jangan dirugikan. Kalau kita melihat perjalanan hidup Daniel, saudaraku yang kekasih, kita dapat melihat bagaimana Tuhan memimpin perjalanan hidup Daniel. Allah memelihara Daniel begitu luar biasa. Di dalam pasal 1, pasal 2, pasal 3 sampai pasal 6 ini, kita melihat bagaimana pemeliharaan Allah sempurna bagi Daniel. Allah memelihara Daniel dengan begitu luar biasa, sehingga sekalipun ada banyak hal yang dia hadapi, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang dia hadapi, tetapi dia tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna bagi Daniel. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang tema hari ini, hidup dalam pemeliharaan Allah, maka ada beberapa bukti atau bukti orang yang hidup dalam pemeliharaan Allah. Yang pertama, di dalam ayat yang ketiga yang tadi saya sudah baca, saya menyimpulkannya. Bukti pertama orang yang hidup dalam pemeliharaan Allah ialah Allah mempercayakan kepadanya tanggung jawab yang besar. Allah mempercayakan kepadanya tanggung jawab yang besar. Allah memberikan tanggung jawab yang besar kepada Daniel. Sekalipun memang Darius orang Media itu yang memberikan kepada Daniel tanggung jawab itu, tetapi kita tahu bersama bahwa Daniel ada di tempat itu bukan karena kekuatan, itu bukan karena gagah Daniel, tetapi itu karena Allah yang memimpin Daniel. Allah yang membawa dia, Allah yang memimpin dia sampai di titik itu. Dan kemudian Allah juga yang mempercayakan kepada Daniel tanggung jawab yang besar melalui Raja Darius orang Media itu. Daniel diberikan tanggung jawab yang besar. Daniel menjadi pejabat tinggi, menjadi orang ketiga atau 3 orang tertinggi dari wakil-wakil raja yang lain, di mana Daniel bersama dengan 2 orang lainnya, mereka bertanggung jawab kepada raja. Dan tentunya ini bukan tanggung jawab yang biasa. Mereka harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Mereka harus mengawasi orang-orang yang bekerja bersama-sama, orang-orang yang ada di bawah raja, wakil-wakil raja. Mereka harus mengawasi orang-orang itu. Dan tentunya ini menjadi tanggung jawab yang sangat besar bagi Daniel. Siapa sih Daniel itu? Secara manusia, saudara yang kekasih, Daniel bukanlah siapa-siapa. Dia cuma anak muda bersama dengan beberapa anak muda lain yang dibawa di dalam pembuangan. Tetapi Allah yang merancang hidup Daniel, Allah yang kemudian menolong Daniel bersama-sama dengan teman-temannya, Allah yang membawa mereka sampai di titik ini, Allah yang kemudian menuntun langkah mereka sehingga akhirnya mereka ada di dalam lingkaran istana, dan kemudian Daniel menjadi pejabat tinggi. Itu semuanya karena Allah. Itu semuanya membuktikan bahwa Allah yang memelihara Daniel, Allah yang melindungi Daniel, sehingga Daniel ada di posisi yang begitu strategis. Allah memberikan tanggung jawab yang besar kepada Daniel. Dan itu sebabnya kita bersyukur ketika kita bicara tentang Allah memelihara Daniel, maka kita juga percaya Allah yang sama juga adalah Allah yang memelihara kita. Saudara, saya mau berkata bagi kita semua bahwa kadang-kadang kita mungkin seperti Daniel yang sebelumnya tidak pernah berpikir waktu dia ada di Yehuda. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi pejabat tinggi di kerajaan Nebukadnezar, di kerajaan yang dipimpin oleh Darius orang Media. Daniel mungkin tidak pernah bermimpi, dia tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Tetapi Allah yang memimpin Daniel, Allah yang menuntun Daniel, Allah yang membawa Daniel sampai di titik itu. Allah membuktikan pemeliharaannya, Allah mempercayakan kepada
kepada Daniel tanggung jawab yang besar. Allah yang memberikan kepada dia posisi yang besar. Allah yang memberikan kepada dia posisi yang strategis. Dan itu membuktikan bahwa Allah memelihara Daniel. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang pemeliharaan Allah dan kita hubungkan dengan kehidupan Daniel, maka di sini kita dapat melihat bahwa rancangan Tuhan bagi anak-anak Tuhan selalu yang terbaik. Rancangan Tuhan bagi anak-anak Tuhan selalu yang terindah. Tuhan punya masa depan yang terindah bagi setiap anak-anaknya. Tuhan punya masa depan yang terindah bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Sekalipun kadang-kadang kita melewati masa-masa yang sulit, seperti Daniel yang harus menjadi tawanan. Mungkin dia tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa akhirnya dia menjadi pejabat tinggi. Tetapi proses Tuhan itu dijalani oleh Daniel. Daniel menikmatinya. Daniel berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau kita melihat di dalam pembacaan-pembacaan sebelumnya, di sana kita melihat bagaimana Daniel dan teman-temannya memiliki kehidupan rohani yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Allah. Mereka setia, mereka mempertahankan kehidupan yang benar. Mereka hidup di dalam kekudusan. Dan Allah memelihara mereka. Allah memelihara Daniel dan teman-temannya. Dan sampai di pasal 6 ini kita melihat bahwa Allah memberikan tanggung jawab yang besar. Allah mempercayakan tanggung jawab yang besar kepada Daniel. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan yang memberikan sesuatu bagi kita, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya. Kalau Tuhan yang memberikan masa depan yang terbaik bagi saudara dan saya, kalau Tuhan yang merancangkan sesuatu yang terindah bagi saudara dan saya di dalam perjalanan hidup kita, maka kita pasti akan melihat rencana Tuhan itu digenapi. Itulah bukti pemeliharaan Allah. Allah memberikan semua yang terbaik bagi kita yang dikasihinya. Saudara, memang situasi hari-hari ini bagi sebagian orang menakutkan. Situasi hari-hari ini bagi sebagian orang itu merupakan sesuatu yang sangat sulit. Tapi bagi kita yang mengasihi Dia, kita percaya bahwa pemeliharaan Allah sempurna bagi kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah akan melakukan semua yang terbaik bagi kita. Allah pasti memberikan semua yang terbaik bagi kita. Dia akan memberikan kepada kita berbagai hal. Dia akan memberikan kepada kita tanggung jawab yang besar. Dia akan memberikan bagi kita posisi yang terbaik sesuai dengan kehendak-Nya. Allah memberikan semuanya itu bagi kita. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, bukan? Ada banyak orang yang susah, bukan? Tetapi saya percaya, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kita. Sekalipun situasi ini sulit, tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti melakukan semua yang terbaik bagi kita. Situasi yang dialami oleh Daniel dan teman-temannya di dalam perjalanan hidup mereka di awal-awal kehidupan mereka di Babel, kemudian mereka ada di dalam pemerintahan Media Persia, tentunya sulit. Tetapi Allah merancangkan semua yang terbaik bagi mereka, bagi Daniel dan teman-temannya. Allah memberikan kepada mereka apa yang mungkin mereka tidak pernah pikirkan sebelumnya. Mereka tidak pernah berpikir untuk menjadi sesuatu. Mereka tidak pernah berpikir untuk menjadi pejabat, untuk menjadi orang terdekat di raja. Tetapi Allah melakukan semua yang terbaik bagi mereka. Allah mempercayakan kepada mereka tanggung jawab yang besar. Karena itu saya mau katakan buat kita semua, di tengah-tengah situasi krisis, di tengah-tengah situasi sulit yang kita hadapi, bagi saya seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, situasi sulit itu, situasi krisis yang saudara dan saya hadapi, itu adalah situasi yang terbaik menurut Tuhan untuk saudara dan saya. Situasi krisis yang saudara dan saya sedang hadapi hari ini, bagi saya dan bagi saudara yang mengasihi Dia, itu adalah situasi terbaik yang Allah izinkan untuk kita alami. Dan situasi itu tidak akan menghancurkan kita, karena di dalam semuanya itu Allah membuktikan pemeliharaannya. Seperti Daniel dan teman-temannya, mereka ada di dalam situasi yang sulit, mereka adalah tawanan, tetapi Allah hadir di dalam hidup mereka. Allah memberikan semua yang terbaik bagi mereka. Allah merancangkan semua yang terbaik bagi mereka. Karena itu saudara, kita harus bersyukur kepada Allah, karena pemeliharaannya sempurna. Dia membuktikan pemeliharaannya dengan menyediakan semua yang terbaik bagi kita. Dia memberikan semua yang terbaik bagi kita. Dia memberikan semua yang mungkin belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Dia memberikan semua, segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Sama seperti Dia melakukannya bagi Daniel. Dia mengangkat Daniel sampai di titik tertinggi.
dia membawa Daniel untuk ada di pemerintahan Darius orang Media itu. Daniel ada di situ. Daniel menikmati kasih Allah. Daniel sungguh-sungguh merasakan pemeliharaan Allah yang sempurna bagi dia. Bukti yang pertama, saya sudah jelaskan buat kita. Pemeliharaan Allah bagi orang percaya, buktinya dia mempercayakan kepada setiap kita tanggung jawab yang besar. Karena itu, serahkanlah hidup kita kepada dia. Berjalanlah di dalam rencananya. Lakukanlah semua tanggung jawab yang dia berikan bagi kita. Dan percayalah, dia akan melakukan semua yang terbaik bagi saudara dan saya. Yang kedua, saudara yang kekasih, perhatikan di dalam ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudara, hal yang kedua, bukti yang kedua, bukti orang yang hidup dalam pemeliharaan Allah. Yang kedua di dalam ayat 4, Allah memberikan roh yang luar biasa. Allah memberikan roh yang luar biasa. Apa maksudnya ini Allah memberikan roh yang luar biasa? Roh yang luar biasa yang dimaksudkan di sini berhubungan dengan kecerdasan, berhubungan dengan pengetahuan, berhubungan dengan hikmat, berhubungan dengan sifat-sifat dan karakter seorang pemimpin. Allah memberikan semua yang terbaik. Allah memberikan roh yang luar biasa bagi Daniel. Nanti saudara baca sendiri di dalam pembacaan di awal pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan nanti sampai di pasal 6. Bagaimana perjalanan hidup Daniel. Allah memelihara dia. Allah melakukan yang terbaik bagi dia. Satu saat raja bermimpi dan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi itu. Lalu kemudian Daniel minta izin kepada raja beberapa waktu. Dan kemudian dia bersama dengan teman-temannya untuk berdoa. Lalu Allah menyingkapkan kepada Daniel rahasia apa yang dimimpikan oleh raja itu. Dan kemudian raja memberi pengakuan bahwa Allah Daniel adalah Allah yang luar biasa, Allah yang kekal, Allah sumber segala pengetahuan. Saudara, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, maka Tuhan melakukan hal yang terbaik, hal yang luar biasa bagi Daniel. Allah memberikan pada dia roh yang luar biasa, sehingga di dalam ayat yang keempat, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Para pejabat tinggi dan para wakil raja itu bukan orang-orang yang biasa, tapi mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka juga punya pengetahuan, mereka juga punya hal-hal yang lebih daripada orang-orang yang lain. Tapi Alkitab berkata kepada kita semua bahwa Daniel melebihi mereka. Mengapa Daniel melebihi mereka? Karena Daniel mengalami pertolongan Tuhan. Daniel mengalami pemeliharaan Tuhan. Allah memberikan semua yang terbaik bagi Daniel. Allah memberikan hikmatnya. Allah memberikan pengetahuan kepada Daniel. Allah memberikan kemampuan kepada Daniel untuk bisa menjalankan tanggung jawabnya. Itu sebabnya Daniel menjadi seorang yang lebih daripada orang-orang yang lain saat itu. Ini bukti pemeliharaan Allah yang sempurna bagi Daniel. Saya mau berkata kepada kita semua, kalau Tuhan mempercayakan, kalau Tuhan memberikan kepada saudara dan saya satu tanggung jawab atau beberapa tanggung jawab yang besar, saya juga sangat yakin bahwa Dia pasti melengkapi kita dengan apa yang disebut di dalam ayat ini, roh yang luar biasa. Kemampuan untuk melakukan tanggung jawab itu. Kemampuan untuk menyelesaikan semua tugas-tugas yang dipercayakan pada kita. Kemampuan untuk melakukan hal-hal yang mungkin bagi orang lain tidak bisa dilakukan. Allah memberikan kemampuan itu kepada kita, seperti Dia memberikan kemampuan itu kepada Daniel. Daniel memiliki kemampuan yang lebih, dan dia, Alkitab berkata, dia melebihi orang-orang yang ada saat itu. Dia melebihi para pejabat tinggi. Dia melebihi para wakil-wakil raja itu. Ketika kita ada di dalam pemeliharaan Allah, Allah memberikan roh yang luar biasa pada kita. Dia memberikan pada kita kemampuan, spirit, semangat, pengetahuan, kecerdasan, sehingga kita dapat melakukan semua itu. Dan perhatikan ayat itu berkata kepada kita semua, karena raja melihat Daniel begitu luar biasa, dia lebih daripada orang-orang yang lain. Raja berencana untuk menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Ini bukti pemeliharaan Allah. Allah tidak memelihara saudara dan saya setengah-setengah. Dia tidak memelihara Daniel setengah-setengah. Dia memelihara Daniel sempurna,
pemeliharaannya sempurna. Itulah bukti pemeliharaan Allah. Dia melakukan semua yang terbaik. Dia memberikan roh yang luar biasa kepada Daniel, sehingga Daniel melebihi semua orang yang lain yang ada saat itu. Yang ketiga, saudara gue kekasih, ketika kita berbicara tentang pemeliharaan Allah atau hidup di dalam pemeliharaan Allah, yang ketiga, perhatikan di dalam ayatnya yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukti pemeliharaan Allah bagi Daniel di dalam ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Yang ketiga, buktinya ialah orang yang hidup dalam pemeliharaan Allah, dia selalu tenang menghadapi malapetaka. Selalu tenang menghadapi malapetaka. Saudara perhatikan, Daniel punya kelebihan. Dan tentunya ada orang-orang yang iri hati dengan dia. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, banyak orang yang iri hati dengan Daniel. Dan karena mereka iri hati dengan Daniel, mereka kemudian berupaya mencari-cari kesalahan Daniel. Tapi Alkitab berkata kepada kita semua bahwa Daniel tidak punya kesalahan sekecil apapun. Sehingga mereka yang mencari-cari kesalahan itu berkata begini, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Mereka mau cari kesalahan di pekerjaannya, tidak ada. Mereka mau cari kesalahan dengan apa yang dia lakukan, mereka tidak menemukan. Rupanya Daniel ini seorang yang perfect sekali dalam bekerja. Dia melakukan semua tanggung jawabnya dengan begitu luar biasa, sehingga tidak ada celah sekecil apapun yang bisa lawan-lawannya itu melihat ada kesalahan, kekeliruan. Dan kemudian mereka mencari kesalahan dan mereka bilang, oh, kita bisa cari kesalahannya dengan memperhatikan bagaimana dia beribadah. Dan karena Daniel seorang yang taat beribadah, maka kemudian mereka merancangkan hal yang jahat. Mereka kemudian menghasut teman-teman mereka yang lain. Mereka mengumpulkan teman-teman mereka yang lain. Kemudian mereka datang kepada raja dan mereka membuat surat. Mereka minta kepada raja buat aturan. Dan aturan itu kemudian diumumkan. Dan kemudian Daniel ada masalah dengan aturan itu. Aturannya ialah di dalam ayat yang ke-8, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Saudara, mereka buat rencana jahat dan mereka sudah memutuskan bersama-sama. Dan mereka berusaha untuk menjebak Daniel dengan aturan itu. Tapi saudara yang kekasih, perhatikan ayat 11. Begitu Daniel mendengar berita itu, begitu Daniel mendengar bahwa sudah ada surat peraturan yang dibuat, apa yang dilakukan Daniel? Daniel pergi ke rumahnya. Ayat itu berkata, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Apakah Daniel takut? Daniel tidak takut. Daniel tenang menghadapi malapetaka yang ada di depannya. Mengapa? Karena dia tahu bahwa Allah memelihara dia. Allah tidak akan meninggalkan dia. Daniel tenang menghadapi malapetaka yang dirancangkan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Daniel tidak takut, dia tenang, dia pergi ke kamarnya, dia berdoa, dia memuji Allah. Di sana dia menyerahkan semua pergumulannya kepada Allah, sebab dia tahu Allah yang memelihara dia adalah Allah yang sempurna, Allah yang tidak akan meninggalkan dia. Dan Daniel tenang di hadirat Allah. Saudara, ketika saudara dan saya ada masalah, ketika saudara dan saya ada pergumulan, kita harus mengerti bahwa Allah memelihara kita.
Dan karena Allah memelihara kita, maka kita pasti akan tenang di hadiratnya. Daniel berdoa, dia bersuka cita, dia memuji Allah. Dia tidak menghiraukan semua masalah-masalah itu. Dia tidak menghiraukan malapetaka yang sedang dirancangkan kepada dia. Sebab dia sangat percaya kepada Allah. Dia sangat percaya bahwa Allah pasti menolong dia. Perhatikan ayat 24 saya baca untuk kita. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Daniel percaya kepada Allah yang adalah pemelihara hidupnya. Memang akhirnya Daniel kemudian dimasukkan ke dalam gua singa itu, bukan? Daniel dibuang ke dalam gua singa, dan orang-orang yang iri dengan dia berharap bahwa dia akan mati diterkam oleh singa-singa itu. Tapi saudara kekasih, Daniel tenang saja. Daniel tahu bahwa ini resiko yang sangat besar. Tapi Daniel percaya bahwa Allah pasti memelihara dia, dan penyertaan Allah itu luar biasa bagi dia. Raja memang kalau kita lihat di dalam pembacaan itu, raja sangat-sangat mengasihi Daniel. Dia berusaha untuk mengeluarkan Daniel dengan berbagai cara. Dia berusaha untuk melepaskan Daniel dengan berbagai macam cara. Tetapi itu karena sudah diundangkan, itu adalah peraturan, maka peraturan itu tidak bisa dicabut oleh siapapun termasuk raja. Daniel juga tahu itu. Daniel tahu bahwa dia tidak bisa berharap kepada raja. Sekalipun dia dekat dengan raja, dia orang kepercayaan raja, dia tahu bahwa dia tidak bisa berharap bergantung kepada manusia. Dia hanya bergantung kepada Allah. Karena itu Daniel datang dan mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Dan ketika itu, sementara dia berdoa, orang-orang itu datang dan melihat Daniel melanggar peraturan itu. Dan kemudian Daniel dilaporkan, dan dia dibuang ke dalam gua singa. Daniel tenang menghadapi malapetaka. Mengapa? Karena dia percaya bahwa Allah memelihara dia. Saudara, kalaupun hari-hari ini di hadapan kita situasi-situasi yang sedang kita hadapi ini seperti malapetaka besar yang sedang menimpa kita, yang akan menimpa kita, saya mau berkata kepada kita semua bahwa tetaplah tenang. Percayalah bahwa Allah memelihara kita. Allah memelihara saudara dan saya. Allah tidak akan meninggalkan kita. Dia ada, dia selalu ada bersama dengan kita, dan dia memberikan semua yang terbaik bagi kita semua. Lihat ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, ayat 23, Daniel berkata, ketika pagi-pagi itu raja bangun, bahkan semalam, Alkitab berkata semalam-malaman raja tidak bisa tidur. Pagi-pagi ketika fajar menyingsing, dia buru-buru datang ke gua singa. Dia mau tahu Daniel ini sudah mati atau masih hidup. Lalu ketika dia datang ke sana dan dia berseru, dia berkata, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu Daniel menjawab, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Daniel sungguh percaya, dan Allah membuktikan pemeliharaannya kepada Daniel. Allah mengutus malaikatnya. Allah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga singa-singa itu tidak menerkam Daniel. Singa-singa itu menjadi temannya Daniel. Daniel tidak mengalami situasi yang buruk di sana. Singa-singa itu tidak mengapa-apakan Daniel. Tidak ada sedikit luka pun pada tubuh Daniel. Tidak ada sedikit cakaran singa pun pada Daniel. Alkitab berkata bahwa Daniel baik-baik saja. Dan mungkin semalam-malaman itu Daniel tidur dengan nyenyak, karena dia tahu bahwa Allah memelihara dia. Dan dia menyaksikan sendiri bahwa malaikat itu mengatupkan mulut singa-singa. Itu sebabnya Daniel tenang. Sekalipun dia ada di dalam malapetaka. Bagi banyak orang itu adalah malapetaka, tapi bagi Daniel itu adalah kesempatan untuk beristirahat dengan tenang, karena Allah mengutus malaikatnya untuk melindungi
Daniel. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau berkata kepada kita semua, kalau hari-hari ini saudara sepertinya ada di tengah-tengah situasi yang sulit, mungkin situasi kita tidak seperti Daniel ada di gua singa, tetapi rasa-rasanya atmosfernya seperti itu. Mungkin ada masalah-masalah kita yang ada di sekeliling kita yang berusaha menerkam kita, yang berusaha menghancurkan kita, yang berusaha menghabisi kita. Tapi saya mau berkata kepada kita semua bahwa Allah punya cara untuk menolong saudara dan saya. Allah punya cara untuk membuat masalah-masalah yang ada di sekeliling saudara dan saya tidak ada apa-apanya. Allah punya cara untuk membuat saudara dan saya tidak hancur. Allah punya cara seperti Dia mengutus malaikat-malaikatnya. Dia mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa. Saya percaya bahwa Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya. Bahkan Dia sendiri akan mengatupkan semua masalah saudara dan saya. Akan menyelesaikan semua masalah-masalah saudara. Akan menghambat masalah-masalah saudara dan saya yang berusaha menghancurkan kita. Dia akan menyertai. Dia pasti memelihara. Sehingga masalah-masalah kita tidak akan menghancurkan kita. Karena itu saudara, tetaplah tenang ketika saudara dan saya ada dalam situasi yang sulit. Tetaplah tenang sekalipun malapetaka ada di depan kita. Tetaplah tenang. Berdoalah sama seperti Daniel. Berdoalah. Naikkan puji-pujian kepada Allah. Di gua singa, saya yakin Daniel juga pasti berdoa di sana. Dia memuji Allah. Karena Allah mengutus malaikat untuk mengatupkan mulut singa-singa. Daniel memuji Allah. Dia punya kesempatan untuk mengagungkan Allah di gua singa itu. Allah memelihara Daniel. Dan inilah bukti pemeliharaan Allah yang sempurna bagi kita semua. Daniel tidak takut kehilangan jabatan. Teman-temannya mau ambil jabatan dia. Daniel tidak takut kehilangan nyawa. Sebab dia tahu Allah yang memelihara dia. Allah yang akan melindungi apa yang telah dipercayakannya kepada Daniel. Jangan takut kehilangan sesuatu. Kalau sesuatu itu Tuhan yang berikan kepada saudara dan saya, jangan takut kehilangan. Sebab Tuhan pasti akan menjaganya. Memang sepertinya Daniel kehilangan posisinya untuk sementara waktu. Dia ada di gua singa. Sementara orang-orang yang berusaha, yang iri hati dengan dia di luar mungkin senang-senang. Mereka mungkin tertawa. Mereka mungkin bersuka cita. Karena saingan mereka yang namanya Daniel itu sudah dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi lihat, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna bagi Daniel. Dan Daniel kemudian mengalami hal yang luar biasa. Di dalam ayat-ayat itu berkata kepada kita semua, raja pun kemudian meminta untuk Daniel dikeluarkan. Dan kemudian Daniel, kalau kita membaca di bagian terakhir di dalam ayat 29, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Saudara, yang terakhir, bukti orang yang hidup dalam pemeliharaan Allah, hidupnya memberi dampak yang luas. Hidupnya memberi dampak yang luas bagi sekeliling. Perhatikan, malapetaka yang menimpa Daniel itu menjadi sebuah kesaksian bahwa Allah memelihara dia, sehingga akhirnya Darius dan orang-orang yang ada saat itu kemudian melihat betapa hebatnya Allah bekerja, dan itu kemudian membuat Darius mengeluarkan surat kepada semua orang yang ada di dalam wilayah kerajaannya supaya mereka takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, atau dengan kata lain supaya mereka beribadah menghormati Allahnya Daniel. Melalui peristiwa itu, melalui peristiwa di mana Daniel dimasukkan ke dalam gua singa itu, Allah bekerja di dalamnya. Allah kemudian membuat peristiwa itu menjadi sebuah hal yang besar bagi Daniel, menjadi sebuah hal yang kemudian mempengaruhi banyak orang-orang di sekeliling Daniel, mempengaruhi raja, mempengaruhi Darius orang Media, raja Media Persia itu. Semua peristiwa yang dihadapi oleh Daniel itu akhirnya memberi dampak yang luas bagi banyak orang. Dan inilah yang saya mau katakan kepada kita semua. Kalau hari-hari ini saudara dan saya sebagai anak Tuhan, kita sedang mengalami masa-masa yang sulit, saya sangat percaya bahwa di dalam semuanya itu Tuhan sedang bekerja untuk
melakukan hal-hal besar bagi hidup saudara. Dan Tuhan akan memakai peristiwa-peristiwa sulit yang saudara dan saya hadapi itu untuk menjadi dampak atau memberi dampak yang luas bagi sekeliling kita. Daniel kemudian memiliki kedudukan yang tinggi pada zaman Darius dan pada zaman pemerintahan orang Kores, orang Persia itu. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua. Firman Tuhan hari ini meneguhkan kita semua bahwa sekalipun masalah-masalah saudara dan saya begitu berat, masalah-masalah saudara dan saya begitu rumit, tapi percayalah bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kita. Bahwa pemeliharaan Tuhan nyata bagi kita. Karena itu kita tidak usah takut terhadap apapun juga. Berserahlah kepada Allah, percayalah kepada Allah, bawalah setiap pergumulan doa kita kepadanya, dan percayalah Dia pasti melakukan semua hal yang besar bagi kita semua. Kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan kita, kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita agar kita semua memahami bahwa pemeliharaan Allah sempurna bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi kita semua. Amin.